naluri dan ilmu, sesuatu yang sangat berkaitan untuk menjadi manusia bisa tahu lebih dari semuanya apa yang sebenarnya kita belum pernah tahu. Apa yang belum pernah tahu karena kita sangat terbatas ya. Ketika orang berbicara masalah semesta pun baru 5% yang jumlahnya besar itu, baru 5% yang bisa masuk ke dalam teknologi yang kita serap. Seterusnya kita tidak pernah tahu karena ya memang keterbatasan kita sebagai manusia. Dalam ilmu dan ngeluri sama juga. Kita belum tahu ketika kita menjadi diri pribadi dan kita harus mencari tahu dari orang yang lebih pandai daripada kita. Ketemu kita kembali dengan Prof. Suwarno, seseorang yang harus dikeduk apanya. Kita ketemu, selamat ketemu lagi nih Prof. Amin, amin Mas Bambang. Siap-siap. Potongan dosen itu beda ya. Yang penting Bagas waras, betul-betul apa? Oh iya betul. Di sana ada dosen, di sini mau doskrip ya pol-polan. Wes pol-polan gitu. Ini Prof, sekarang kita sedikit bicara masalah manten. Manten ya. Sekarang ini kan kita jarang tahu ketemu dengan manten Jawa sing dandane Jawa kan gitu. Padahal di dalam manten itu sendiri kan banyak filosofi yang harus kita lakukan. Iya. Dari prosesi awal sampai dengan pestanya istilahnya kan banyak sekali yang harus dilakukan. Iya. Kalau terus hilang gitu, terus gimana ini? Enggak juga, saya biasa MC manten Jawa. Kalau di Jogja ini memang variannya macam-macam. Iya. Ya ada yang sifatnya tradisional Jawa, ada yang tradisional dari daerah lain ada yang nasional, ada yang internasional, ada yang berbasis religi. Nah, tapi mayoritas tetap Jawa, Pak, di Jogja ini, paling banyak. Kan kembali kita sebenarnya mengingatkan, wong Jawa dadi wong Jawa gitu. Ojo nganti hilang Jawa nih. Iya, kan begitu kan. Kan terlalu banyak ubur-ampe atau toto kromo atau rangkaian apa yang dipakai ketika neng manten loro tok Mas Bambang. Tata cara lan tata upacara. Oh, tak kira loro mesti lanang karo wedok. Lah syaratnya pancen mung loro ya. Iya. Duwe pancen mung loro. Tata cara karo tata upacara. Oh iya. Tata cara itu terkait dengan ubur-ampe. Betul. Atau alat-alat yang dipakai yang mengandung makna filosofi. Iya, betul. Tapi kalau tata upacara itu lakune acara. Dari siraman dan sebagainya. Dari siraman sampai nanti boyong temanten. Iya. Boyong temanten nek ndenggon itu masalahnya. Boyong temanten nek ra ndenggon atau langsung dibopong wae nek ndenggon. Boyong. Kakek tendo. Ya, sebenarnya apa yang perlu dikaji ketika kita melihat renggan temanten itu Pak, apa saja tuh Prof? Iya. Itu kan tadi saya katakan tata cara dan tata upacara dimulai dari siraman sampai pada acara misalnya hari H, pas pengapanggih. Nah, maknanya sampai di situ. Ya, makanya di situ. Tapi kalau nanti ada acara yang boyong temanten juga ada maknanya lagi. Nah, sebetulnya orang upacara adat Jawa ora mung manten. Ana telu jenenge meteng metu manten mati gitu. Atau telu metu manten mati gitu. Nah, khusus untuk pengantin ini ya upacara biasanya diawali dengan siraman. Itu kan ada tarup. Itu mengandung banyak tutuan. Harus masang blek KTP dan sebagainya. Nah, blek KTP itu dari kata bloko topo ngaten gitu atau bale katapi. Balik katapi itu adanya di kahyangan untuk pensucian diri. Artinya wong nek arep dadi manten kudu suci. Apa akan nikah disebut misakon ghalidhon. Nek neng sing nun sewijine sing pemberkatan jenenge di altar nan kudus. Kudus ki suci. Iya betul. Nah itu jenenge tuan apa tarup. Apa sebabnya dijenenge tarup ditata dimen murup, artinya diperindah supaya dipandang kalau bahasa Jawa Timurnya terop loh. Terop, ya terop ya apa sih terop? Terop. Terop Jawa Timur, Jawa Tengah tarup. Ya kepriben ya Kebumen ya tarup, ya kayak kowe tarup. Ya yang rangkatnya lho masalah nikah. Ya yang sithik-sithik ta ya. Nah, tarup itu dibuat oleh Ki Ageng Tarup ketika mantu si Joko Tarup dari Dusun Tarup. Nah, itu jauhnya kira-kira 18 km dari kota Gerobogan. Karena saya pernah di sana hampir 4 tahun ya di sana. Kalau sampai di perempatan Ngantur belok kanan di makam Ki Ageng Selo, belok kiri di makam Ki Ageng Tarup. Dan itu penuh makna. Dan dibuat sekitar tahun 1465. Ketika mulainya menanjaknya Majapahit,
menanjaknya Demak, kemudian runtuhnya Majapahit. Nah, Kageng Tarep itu konon ceritanya putra Syekh Maulana Maghribi. Lah Syekh Maulana Maghribi ini temannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka ketika mantu, mbak aku digaweke Eden gitu. Nah, Eden ini ya kemudian dibuatlah namanya Tarub di situ yang terdiri banyak rerenggan atau tuan. Seperti misalnya gedang Rojo, Den Gegadang Manggih Raharjo. Dan harus sak tundun gitu ya. Nah, dia memang sak pasang gitu. Nah, ora kena kok terus mesti sisir ora kena gitu. Kudu sing raja. Nah, nek pan gedang raja ora awet gitu nah. Gedang gendruwo gak geden. Nah, gak geden medeni. Lah tanggung dukun gitu. Nah, terus tebu. Lah, makna simbolis dari kultural itu bisa diwujudkan dalam bentuk barang atau dari katanya. Nah, kalau gedang raja Raden Gegadang Manggih Raja, nek tebu apa? Mantep-mantep yang kalbu. Nah, betul. Dan mantep nek mlebu ya. Masih mlebu nyambut gawe gitu Mas. Tergantung. Bayarnya sithik apa ora kan gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti misalnya beringin, itu kan dari kata keinginan, mencapai keinginan. Godhong kluwe bisa nggayuh keluwihan luwih derajat pangkat semat gitu. Klopo gading itu kan kencenging pikir, cengkir artinya menyatunya tekadnya antara orang tua dan anaknya untuk menikah itu. Semua itu ada maknanya. Kapas ya lambange klambi atau sandang. Nek pari lambange pangan. Nek temungkul tansaya isi, semakin merunduk sansaya isi. Nah, satu itu namanya butir akan tumbuh kemudian satu tangkai. Itu kan siapa berbuat kebaikan akan dibalas sampai 700 kali. Diibaratkan kalau dalam Al-Qur'an itu satu butir 7 batang tumbuh, satu batang ada 100 bulir. Berarti kan satu kebaikan akan dibalas dengan 700 kebaikan. Nah, mengandung makna seperti itu di dalam tuan. Itu baru tuannya saja. Daunnya masih banyak. Misalnya suket alang-alang godhong kopo-kopo. Godhong kopo-kopo tahu Mas? Belum. Nah, nek dadap serep ngono. Dadap serep. Nah, iya. Daun kopo-kopo itu men ora ana alangan apa-apa, suket alang-alang godhong kopo-kopo. Makanya ulang dulu kalau nun sewu katutan diwenehi godhong kopo-kopo utawa dadap serep. Masih ada sekarang. Iya, masih ada. Sekarang masih dipakai ngono kuwi. Nek bocah demam le nyirep nganggo gaun kopo-kopo. Kopo-kopo itu. Tapi sekarang kan dibikin badendang kopo-kopo. Oh, beda kan poco-poco tengah. Kopo-kopo. Ora kopo-kopo. Ya itu kira-kira kalau orang mencari itu harus orang-orang apa serake wae. Sekarang ada namanya wirausaha bidang seperti itu. Property wedding itu ada. Kan golek tenan yo. Lah ana jenenge wedding planner, wedding organizer. Selain perias semua dan sebagainya. Misalnya orang kon golek nyoba ini kayak Mas Anda kon golek dilem ora ngerti. Godhong dilem ora ngerti. Ngertine mung dilem seri. Ya. Ada yang godhong apa nek godhong awar-awar, godhong puring dan itu semua sambekala wis dibinawar. Dadi tawar gitu. Godhong puring aja seneng muring-muring sampai gitu. Nah di situ janur. Nur itu kan cahya, jan setuhune. Nur yang setuhnya itu dari Allah kan begitu. Makanya dulu ketika ada erupsi Merapi Mbah Marijan ngarepi omahmu candelono janur. Nah gitu. Ora kok janur sak papae langsung tancepke ning ngarep omah. Ora ngerti paham. Keliru ya aku tak tandur wit klopo ngarepe. Oh, jadi nah gitu. Tapi emang Jawa ini pinter tenan ya untuk Jarwo Dosok gitu ya. Lah, orang dulu ketika secara estetika estetika kan visual kayak gini. Memberikan nilai ajaran itu nganggo bentuk barang, men gampang dieling-eling. Nek diwulang kaya iki mau lali. Nah, nek aku Mas Bambang nek mulang mahasiswa ya bab pranatacara tak kon melu aku nge-MC. Melu mah gampang piye? Kon cerita bar kuwi memberitahu teman yang lain cerita. Ora ya direkam itu. Ning nek diceritani nang sekolah kampus lali, delong ora lali. Tapi hebatnya maksudnya kekuatan dari Jarwo Dosok itu sendiri kan dari awal ketika janur seperti itu. Kekuatannya dulu berangkat dari mana? Dari doa ya. Dari doa, melulu dari doa gitu. Makanya ketika membuat itu kan Sunan Kalijogo mengatakan bahwa ini sebetulnya penuh doa. Artinya tadi Den Gegadang Manggih Raharjo itu kan doa. Dan aku nganggo golong kan
wa'tasimu bihablillah, dan kamu bersatulah. Jadi jamaah, jangan sampai terpecah belah. Saya berpikir itu dari berkah, misalnya janur itu memang ada energinya. Memang iya. Nah, pasti janur ya. itu warna kuning, maka ngerjain rezeki kemenangan. Jadi orang berwarna kuning itu menang. Oh, iya. Makanya dulu ketika serangan umum, rasa kampanye janur. Iku ndise. Oh iya. Dia melawan wayang barang gitu. Iya, Semar kuning. Apa cara kuning. Ketika itu obor ampe sudah kita lewati. Kemudian sekarang Jadi, dari figur mantennya ada dulu. Apa? Figur manten. Figur manten gimana? yang banyak renggan yang dia. Oh iya, itu tergantung dari paesnya. Ya, misalnya jadi misalnya Jawa ada Ageng misalnya. Ya, ada orang datang. Ya. Oh, dilihat fishnya. Kalau fishnya itu bundar, itu cenderung rias Solo. Oh gitu. Nah, gitu. Kalau fishnya itu agak lonjong, cenderung rias Jogja. Itu karena bentuk aksesorisnya. Ya. Kalau Solo itu kan cunduk bentuknya jadi 9, melingkar. Ya. Nah, kalau Jogja kan hanya 5 kalau Paes Ageng. Oh gitu. Jadi mempengaruhi fishnya itu akan mempengaruhi ke arah mana tata Wonge riasnya. wis kuru cunduk mentule songo mbapit-mbapit dadi manten. Iya. Tapi berarti dukun manten juga melihat ya dari figur itu. Iya itu. Nah. Kalau yang mau jadi manten minta gimana? Aku kudu nganggo iya, nah itu aku Paes Ageng sembilanku maju tak kentar membela yang bayar aku. Gitu ya. Paes Ageng Jadi Jogja. tak turuti njaluk apa ning aku rak mene. Wah, apike ngene. Ning kula pengen ngene, ya wis silahkan. Maju tak kentar membela yang bayar juga mau. Ya tergantung itu juga ya. Jadi orang ada beli saya jual kan begitu. Wonge wis kuru minta Paes Ageng Jogja basahan. Tatone Ketok gambar. kabeh. Wah, tatone gambar lincak jadi sini. Tapi tetap dikasih gitu ya, Prof. kita memberikan sesuatu yang benar. Misalnya begini Mas Mbak. Kita siraman kok njaluk dodol dawet, padahal dodol itu gaya Solo. Ya jare ana dawet. Ning nek nekat dawetan, nggih monggo. Kan ora ana walate, iki masalah. Enggak ada walatnya ya, tapi ya. Ini masalah. Filosofinya apa itu? Kemudian ada caranya untuk mengamuflase bahwa itu tidak semata-mata menyebar dari pakem. Caranya gimana? Silahkan untuk ambil sendiri. Gitu. Enggak didoli maksudnya. Doli pisan tok bersetu ambil sendiriannya sekedar formalitas gitu. Terus dulu kan pakai kreweng. Nah, itu kreweng. Pakai kreweng. Ya, sekarang QRIS. Wah, dan door prize seluruh dia. Iya, nek manten saya rada cocok aslinya kalau pakai door prize itu aslinya rada menyimpang kan gitu kan. Terus itu dari apa yang dia pakai seperti ada obor rambut. Oh ya, itu kan dari kulo itu ya, apa semuanya harus memakai kulo? Nah, ada. Misalnya ini Paes Ageng. Paes Ageng itu kain terbuka, kuloknya itu biru. Namanya kulok mata. Tapi itu kan tergantung tinggi rendahnya manten toh. Betul. Ya makanya tadi misalnya semakin tinggi gagah ya Paes Ageng. Lanang dhuwur kudu ganggu kulok mantene wedok cendhik. Ambene sing wedok kayak kulok kan gitu. Meng kita dhuwur ya. Nah, kalau ya memang dilihat dari fishnya, dedek piadeke. Misalnya cendik lemu nganggo Paes Ageng nggak cocok. Nah, karena kita ngedeprek karena pakai kampuh. Dikira midah cakruk malah. Itu harus disesuaikan. Ya. Terus mensiasatinya gimana? Memang tadi lemu, gilik gitu terus harus. Iya, jangan pakai yang Paes Ageng, jangan yang pakai kampuh, tapi pakai yang jari biasanya Kasatriyan Mantaraman Agung, misalnya begitu. Kita lihat motifnya. Iya, gitu. Nah, itu dari kepala sampai bawah ada maknanya. Misalnya kalau tadi Paes Ageng kuloknya warna biru namanya kulok mata. Nah, tapi kalau kulok yang warnanya hitam itu namanya kulok Kanigoro. Sampai batas cenela itu nadamannya cenelo cantel sak jeroning nolo. Artinya semua ajaran dari kepala sampai nanti busananya misalnya kalau siraman pakai grompol, kalau nanti manten pakai sido ase, sido mukti dan sebagainya, kalau nanti kampuh pakai semen, remen romo dan sebagainya. Itu cantel sak jeroning nolo. Ajaran itu resapilah di dalam kalbu Anda. Horor juga ya. Wong Jawa ngono kuwi. Tapi kan tidak banyak orang yang bisa dan mengerti tentang hal-hal maca seperti bukuku. ini.
Ini perlu ini. Promosi. Enggak apa-apa. Maksudnya kita bisa mencari pengetahuan dari situ kan enggak masalah toh. Gitu. Terus borome yang lainnya misalnya ada. Ya. Oh, dari sini ada maknanya. Gitu. Dari tadi misalnya rekmo ginelung setunggal petat mungkur mapane itu maknanya ada. Jadi orang itu kalau jadi manten ginelung kanthi golong gilik geleking tekad. Kalau sudah digelung kok dipetat tadi gimana? Petat itu cunduke siji, Cok. Oh. Nah, golong giling tekad itu untuk menyembah pada Tuhan. Artinya kalau orang sudah menyembah pada Tuhan itu harus dengan cara fokus, nek dia jenenge khusyuk. Ginelung kanthi golong gilik geleking tekad mung nyembah dhateng Gusti Kang Maha Esa Kang hamurba jagat saisine hamurba lair urip jodoh kalawan pati. Itu maknanya. Kalau nanti pakai sumping rong ning mangkara itu artinya siap mendengarkan. Itu marah ngeluh loh ya, kalau nek jepit aja dijepit-jepit banget. Saya mantan dulu migran aja. Ngono gak dadi manten meneh. Gandule ngono. Aja seneng dadi manten. Manten ki seneng ning aja seneng dadi. Nah, ya, ada filosofi juga dari wayang atau kenapa harus pakai sumping itu? Ya itu sebenarnya tadi Rone Mangkora itu artinya mendengarkan. Siap kalau dia seorang raja itu harus mendengarkan panjeriting para kawula gitu. Maksudnya seperti itu. Nggih. Kalau nanti dia pakai sangsangan Candra Kirana itu sangsangan Wulun 3. Nah, ya, itu tadi katakan metu manten mati. Nah, Candra araning lembulan Kirana senen lamun cinandra cahyaning temanten kadya wulan purnama sidi artinya manter cahyane gitu. Kelat bau naga mangrangsang mungkur mapane tegese ngungkurake kadurjanan gitu. Oh, itu mungkur jadi nagane kan menghadap ke sana bukan ke sana. Gitu. Kalau kuali kiri kanannya berarti naganya maju. Si Abdurjono berarti ya. Menerjang nek kuwi gitu. Si Abdurjono. Sampai dengan selopnya sampai duwungnya juga. Ya. Duwung itu berpengaruh tidak? Ya, duwung itu kan bermacam-macam. Ada kalau untuk upacara namanya branggah. Nah, kalau Jogja, kalau Solo namanya ladrang. Nah, bentuknya berbeda, sedikit Solo lebih besar, sini lebih kecil. Itu kan kemudian kalau nanti Gayaman juga berbeda. Sejak hari Sabtu 15 Februari tahun 1755 namanya perjanjian Jatisari. Kalau perjanjian Giyanti itu tanggal 13, Kamis 13 Februari tahun 1755 perjanjian Giyanti pembagian negara menjadi 2. Ya. Nah, 2 hari berikutnya perjanjian budaya. Nah, makanya Sri Susuna Pakuwono III itu mengatakan pada sang paman Pangeran Mangkubudah, paman budaya Mataram Islam boyong saja ke Jogja, kami nanti tak buat sendiri. Budaya baru gitu. Ya, budaya baru gitu. Makanya konon diinisiasikan pada Mangkubumi bahwa saya sudah membuat desain baju, saya minta saja. Jadi desain baju Solo itu desainnya Mangkubumi. Nah, kita itu kan sekarang masih pakai baju takwa itu. Ya, nah, baju takwa zaman Mataram Islam itu inisiasinya kalau ini Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka panjenengan pakai itu mit itu. Iya. Nah, itu blangkon itu yang betul ini harus 17 lipatannya. Iya, tapi ini nggak nutupi batuk. Beneran ngomong itu. Iya, memang jumlahnya harus 17. Ya, terang-terang sampai ke atas. Kita ada vertikal itu hablum minallah, ini horizontal hablum minannas gitu. Terus kita sudah bicara sedikit masalah agaman dan sebagainya. Sekarang upacara. Siap. Dari awal dari pangge kita mungkin dari miji temanten kakung dan sebagainya. Itu maknanya apa? Ya. Terus ini Kalau Jogja kan basisnya Islam. Kalau Solo itu moderat, artinya sudah lama dijajah. Ini ada perbedaannya. Ya, misalnya ya sekarang pertama kali, tapi tanyanya apa? Apa ya? Yang apa? Misalnya datang terus di miji itu. Miji itu kalau orang Islam itu artinya berbakti kepada seorang suami. Bahkan kalau orang Islam mengatakan jika ada hamba yang boleh sembah, istri harus menyembah suami. Itu bakti. Tetapi suami jangan sombong ketika sudah disembah, harus junjung derajat. Ketika berdiri kan dijunjung derajatnya. Nah, menjunjung derajat seorang wanita. Jadi ketika seorang suami ini terus dihormati, tapi juga menjunjung derajatnya seorang istri. Ora kena semena-mena, saling kebersamaan. Karena singkatannya DD Mas Bang, suami, SUAMI,
sumber utama abadi milik istri. Wah, itu sumber abadi maksudnya apa sih? Ini kan mainnya duit bojone ta ya. Oh, teman itu aja. Iya, mongso mong mau adepan tepangan malu mertua ya ora. Iya ta. Mana sing mau 33 adepan tepangan malu mertua muni mantu malah mancing. Mertua marah-marah mantu minggat mertua mati mantu mulih maneh. Mantu mulih maneh melu marisi melu mendem mari mendem melu modar. Ngapal ke angel lebih. Ini dua SKS kita. Itu terus ada mana? Solo sama pakai di derajat sami. Tapi kalau ketika sudah dulangan lain. Dulangan itu Bandepan Suruh dulu. Lah ya Bandepan Suruh itu kalau Solo itu kan hanya 1. Kalau Jogja yang laki 4, yang putri 3. Yang mengawali laki-laki. Yang dilempar 1 adalah dainya. Ya. Nanti terus yang itu kalau kedisian gimana, Bro? Ayo aja terus watu-watu dikandani karo riase sing dhisik. Berakibat tidak gitu Mas. Ya kedisian. Malah sing dibalangke mawut ya. Tapi semua kan paling aturan. Tadi bilang ora kaya nek bekakak Sunda sing narik akeh rezekine oleh akeh. Ah, itu loh maksud saya gitu. Nek Bandem disian apa piye apa kudu piye? Berurutan. Laki-laki bandem dulu pada dainya. Karena apa? Seorang wanita itu kuat rasa tresnane neng ati ning sok kurang nalare. Mula sing dibandem kini bathuke. Ini ya tidak mudah loh untuk itu orang dulu loh. Nek orang saiki kan pinter-pinter. Dadi titis bandem bathuk itu ya ora angel. Lah ya nek wong ya to. Tek ngene iki yo tetese mripate ya masalah. Apa nek bandem nganggo lintingan abang ngono ya wah sudah klep nyupuki ngono. Nah, terus nek sing lanang dibandem dadane. Wong lanang kuwi sok kuat pikirane kurang rasane. Mula wong wadon nek ono masalah nangis dhisik terus piye nek ngene iki Pak. Iki wong wadon. Nek wong lanang pukul dulu san belakang. Saya enggak pernah itu. Nek arek pernah nang kene. Neng kono enggak. Jangan sampai. Aja nganti jenenge nyelentik itu jangan sampai kan. Ning jotos. Golek musuhe nang jowo kan itu. Itu gitu. Nanti kemudian berikutnya di balang jengkune. Jengkune ngajeng-ngajeng ing mamengku artinya antara pria dan wanita itu saling bisa apa nyengkuyung. Oh, badannya tidak satu arah toh, beberapa toh. Oh iya. Dadi lanang ki ning bathuke wadon, bathuke ke dadane lanang terus sing dadane wadon, sing lanang terus wedok bathuk ning apa ning dengku sisih tengen. Wah, kemedunan rasane ya. Kan medunnya kan dikit-dikit to. Iya no. Ora mampir ngene lurahi ora usah. Rasa ngene lurahi ora usah. Kira-kira bandem sing sponsore PDAM itu. Kira sing kari dhewe jengku ki wae. Ngono. Dadi kabeh ana ajabe ana maknane. Nalar, rasa kasih sayang men padha terus ngajeng-ngajeng ing mamengku antara wong lanang karo wong wadon. Untuk laki-lakinya berarti tadi 4. Suruhnya. Nah, kalau wanita 3. Lah suruh itu tidak sembarang suruh. Kalau dulu matemu rose. Oh, lah nek pring tempuk wae ampuh kok. Iya. Pring petok. Ya, pring petok itu. Nah, iki matemu rose sama. Khasiatnya jika itu memang ada sing ngenslupi di balang suruh ki lunga. Oncat. Nah, oncat. Makanya ketika Joko Tingkir menggunakan sadak itu ya ini Sutomo, kemudian dia melempar seorang calon prajurit mati karena seorang prajurit itu dinjingi oleh gendruwo sehingga mati. Maka kemudian Joko Tingkir kan terusir dari Demak suruh pergi. Nah, gara-gara menggunakan sadak ini. Nah, sadak ini bukan sembarang kok terus asal suruh dilinting lain, kecuali memang tidak tahu. Iya. Ning golek sing matemu rasa ya ora gampang. Iya kan harus. Saiki ya suruh-suruh. Metani itu. Suruh. Kemarin enggak dapat suruh mah bandem rempelas. Apa? Linteng ke sing abang kuwi wae, sing abang apa ora kedorayan ngono. Patane golek. Itu Ustaz bandem suruh terus sekedap lenggah. Terus kemudian ada kacar kucur. Nah, kacar itu tanggung jawab seorang pria pada wanita. Artinya wong lanang kuwi kudu goleke biaya hidup mencukupi kebutuhan hidup orang wanita. Seorang wanita tinggal nampani. Ya, nampani ini artinya kudu narimo ing pandung. Kudu lilo. Kalau kejadiannya terbalik gimana? Gimana? Kejadiannya terbalik. Terbalik mesti gara-gara. Enggak maksudnya gini. Sing lanang sing nang omah, sing wadon sing golek nyampe ngono. Lah itu tetep ana gara beban mental mesti ana to. Oh. Nek cara Islam wong lanang nyambut gawe wong wadon ora nyambut gawe ora dosa.
nek cara Islam. Tapi kalau mau nyambutnya lebih utama kan gitu. Artinya di dalam Tompo Koyo karo Jogja namanya Tompo Koyo, kalau Solo namanya Kacar Kucur. Kok berbeda? Ya supaya beda. Agar apa? Agar beda. Tujuannya ada perbedaan. Yaitu legitimasi budaya ya. Legitimasi budaya. Nah, Solo dengan Jogja lain. Namanya di sini Tompo Koyo, sana Kacar Kucur. Jika seseorang mengatakan misalnya MC-nya ngayu juga Kacar Kucur, yo ora salah mung kurang titis. Kurang titis gitu aja. Gue ratakan Prof Warno gue berarti kan gitu kan. Untuk masalah gending panggilnya sama nggak? Oh, lain. Ya. Kalau Jogja itu kan pakai bindri. Datang, kalau sana pakai kebugiru. Solo. Bindri itu yang gimana? Bindri itu ya neng kene terdirungok piye? Enggak apa-apa, maksudnya verbal aja. Kalau kebugiru kan kita neng kan gitu kan. Nah, ya lancaran sama lancaran antara ya. Kemudian kalau Solo nanti selanjutnya kodok ngorek, kemudian Jogja pakai ladang temanten. Nah, kodok ngorek itu ketika saya bertemu dengan Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat, ternyata bukan nama gending, itu nama gamelannya. Nama gemelannya kodok ngorek itu. Sini pakai pakai ladang temanten. Deng 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 deng. Nah gitu. Terus kemudian kalau nanti kirap, kalau pakai tiga pakaiannya Mas Bambang. Kalau pakaiannya pakaian kebesaran pakai gati podose yang deg leng gitu loh ya. Nah, pakai tambur itu. Kalau pakaiannya kasatrian ya pakai Mugi Rahayu atau Pos Warno gitu. Kalau pakaian besaran gitu ada lukar baju kok? Olah kalau dulu kan ada kirap namanya kirap Kanarendran, kirap Kasatrian dulu ketika masih piring terbang. Artinya wong duwe gawe iki nek saiki ra sudah nang gedung. Di zaman saya masih piring terbang. Karena saya mengusahakan untuk itu kan harus banyak hiburan. Dan kirapnya 2 kali. Tak tanggapke linduk dulu itu. Rame orang nanggap bal-balan. Ada nunggu sing nyindani bingung. Mantene nyodro ya pada bal-balan. Nah, terus ketika mantennya sudah ya tadi Kacar Kucur ya. Kalau Solo kan dulangan, kalau Jogja kan yang makan yang putri saja. Yang artinya kalau Jogja tapi itu dulang atau makan sendiri? Makan sendiri. Nah, kalau Jogja karena seorang wanita itu namanya dahar klimah. Tapi yang nyiapkan kan yang pria. Artinya seorang wanita harus patuh pada suami. Apa yang dikatakan suami harus diikuti. Yang diberikan itu nek Jogja. Nek Solo kan dulangan. Sana demokrasi. Artinya antara pria dan wanita harus saling diskusi. Berarti kayaknya yang dasarnya beda kok. Nah, dasarnya kene Islam, dasarnya demokrasi. Gitu. Ya berarti yang sering saya lihat itu ya carup juga ya Jogja Solo itu ya. Ya ada yang carupnya gimana? Maksudnya juga dari permainan itu tadi tata caranya. Ora Klojo Solo, Klaten sekaligus mantene Jogja sing among tamu Solo kayak gitu-gitu juga. Lah, kuwi sing rapah. Itu banyak terjadi seperti itu. Katanya kuwi adate di Prambanan. Jadi Solo ora gitu ora. Mergane anu tetelulur. Lho, Ngapurancang beda lho, Mas. Ngapurancang beda. Untuk Jogja? Jogja lain. Jogja itu gini, lho. Yang kanan yang atas. Niki Busanang Yojo. Nek jenengan busanane Solo sing tengen sing njur. No. Sampai sebegitu ya. Iya, ini maksudnya Trengginas kalau sana jangan menonjolkan kekuatan, ya toh. Busanang Yojo. Busana Solo tanpa busana gitu. Tergantung lampunya murah apa ora. Jadi pokoknya Yojo Solo ki ya podo-podo ana ning beda. Memang terus untuk hiburan apakah ada juga yang paten dalam temanten itu kudu tari apa yang diberikan? Ada. Misalnya taruh edan-edanen Nerboyo itu. Itu ada aturannya. Itu untuk apa itu? Edan-edanan? Untuk menghilangkan semua halangan. Semua manten atau tidak selalu. Anak ragil atau gimana? Kalau ini untuk panggih. Untuk panggil saja betul. Dan itu tujuannya untuk mencarikan jalan sing agal lan sing lembut, artinya kalau ada gangguan baik fisik maupun non fisik itu bisa dihilangkan oleh. Saya dulu pernah request gitu ketika edan-edanan jadi kan bawa ubur rambe itu tuh lagunya takon jaluk lagu tong teng
dong itu. Jadi kayak Shaolin itu. Lah aku nang ngundang Jet Li gitu. Berangkat mas itu pernah terjadi seperti itu. Mergane mau nutup isin toh. Ya gamelan kita maca kok isin gitu loh. Ganti lagu dina wae kan gitu. Ada Ninggar, Kelaswara itu keraton. So nganggu kae lho Mas, nganggu Garuda terus itu Panamala itu keraton. Itu yang diciptakan Dapi 9 gitu. Iya, untuk rakyat nggak bisa ya, nggak boleh. Bisa, tapi harus Paes Ageng gitu. Artinya ganti kebesaran. Kalau di keraton kan lawungnya lawung ageng 16. Kalau di luar hanya 8 lawung alit gitu. Sepertinya masih banyak yang kita ulas. Ternyata ya pengetahuan Jawa itu tidak akan pernah ada habisnya. Masih ada perkembangan dan ternyata masih banyak budaya yang tertinggal yang kita belum tahu. Saya ketemu dengan Prof. Ono, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita ketemu lagi kapan-kapan masih di TVRI Jogja Official. Sampai jumpa.